untuk Marawa, maaf ya agak dimanfaatkan ini. Penulis ini kita mati, tapi karya kita nggak mati. Benar. Iya. Dengan karya. Halo Sobat Baladeka, nih kita langsung aja nih ketemu nih sama Bang Nando. Halo Bang. Halo. Ya, boleh nih kita sapa dulu nih. Oke, baik, sama-sama siang hari ini. Ini masih pagi nih Bang. Pagi menjelang siang lah ya. Iya, nih karena masih pagi gini, kenalan dulu nih. Abang namanya siapa nih? Dari mana nih? Nama Robert Fernando, cuma panggil aja Nando karena kalau Robert tuh terlalu ribet ya. Banyak orang keselibet gitu. Kita asal dari planet Bekasi, cuman asli Minang gitu ya. Oh, asli Minang. Oh, berarti kesini merantau ya? Merantau. Ya, jadi Bang Nando ini udah nerbitin 10 buku ya? 10 dikurangi 0 ya? Iya, nolnya ngelinding kayaknya. 0 yang gelinding ya, deketin lagi. Ya, boleh. Sapa dulu lagi, Sobat Baladeka. Halo sahabat Baladeka. Sahabat Baladeka. Sahabat Baladeka. Halo Sahabat Baladeka. Halo nih ya. Ini ada buku judulnya tentang sebuah kata dari Bang Nando. Ini ya penasaran nih sebenarnya, ini kenapa nama penanya R garis miring V tapi garis miringnya terbalik ini. Ini dari mana nih? Ini ibaratnya spontan aja ya. Spontan Bang. Ya, ibaratnya mau kita membedakan dari yang lain kan, RV itu singkatan dari nama Nando Robert Fernando, dan kalau kita pakai garis miringnya yang ke kanan kayaknya udah sangat lumrah dan biasa ya. Jadi Nando pengen apa sih yang beda dari yang lain gitu. Yaudah garis ininya, cuma Nando dalam melakukan sesuatu ingin suatu hal yang beda, cuma yang disepelekan orang, yang nggak diperhatikan banyak orang. Kayak garis ini kan sekedar garis, nggak banyak orang merhatiin kecuali mereka benar-benar detail melihat sebuah gambar atau visual tersebut kan gitu. Jadi Nando mau menceritakan atau mau mencari ciri khas di mana orang-orang yang tidak begitu aware dengan hal tersebut. Mungkin begitu. Ya. Nah, ini buku ini tuh tentang apa sih Bang? Konsep besarnya ini menceritakan tentang apa gitu? Kalau konsep atau cerita tentang apanya itu mungkin bisa dibilang tentang kehidupan ya, tentang gimana kita melihat, mendengar dan menjalani hidup itu sehari-hari, menjadi inspirasi utama dalam buku dengan 3 tema sih. Maksudnya 3 tema tuh Nando ngambil tema dari yang pertama tentang kehidupan itu, yang kedua tentang agamanya juga ada, yang ketiga karena Nando seorang yang beridealis punk ya, dan sangat-sangat berandal lah gitu, jadi ada konsep punk perlawanan juga di situ. Dan dari perlawanan mungkin Nando cerita sedikit tentang kenapa Nando ini ke punk gitu ya, karena salah satu prinsip punk itu kan berdiri di atas kaki sendiri. Yeah. Jadi gimana kita seperti yang diajarkan agama juga, kita hidup tuh nggak bisa tanpa orang lain kan. Begitu juga di punk, kadang kita merasa hidup bisa sendiri tapi nyatanya kita butuh bantuan orang lain. Nah, dalam di punk itu juga Nando belajar gimana kebersamaan teman-teman tuh kuat banget gitu. Sempet tinggal di jalanan juga, maksudnya tinggal jalanan tuh kayak beberapa bulan gitu, kayak ngamen apa gitu. Cuman kan yang banyak orang lihat tuh stigma kalau kita ngomong punk tuh kan. Iya, stigmanya negatif gitu negatif. ya. Nah, Nando mau agak ngeberantas dikit nih bahwa punk itu bukan preman gitu. Punk itu sebuah pemikiran perlawanan gitu. Kita nggak usah jauh-jauh bikin memikirkan perlawanan dengan tentang pemerintah atau apa segala macam, itu terlalu jauh. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kayak kita, contoh gampangnya, bangun pagi kita mau berangkat kerja udah males banget nggak sih? Banget. Sering nggak sih kita, aduh jam segini ntar dulu lah, nanti dulu lah. Nah, dengan malas itu kita melawan rasa malas kita kan untuk berangkat kerja, siap-siap segala macam. Itu udah punk kalau menurut Nando. Itu udah melawan diri kita sendiri untuk lebih malas lagi, lebih giat lagi melawan malas gitu. Kalau sama malasan kita kalah, gimana kita melawan dunia gitu kan. Nah, dari segi agamanya itu alhamdulillahnya Nando berteman dengan nggak yang seagama aja, banyak teman-teman Nando tuh yang dari agama lain. Dimana Indonesia ini
kaya akan budaya, agama segala macamnya lah. Jadi Nando belajar kayak apa namanya, kayak kita bertoleransi itu indah gitu. Kita belajar dari teman kita yang beragama lain atau berkeyakinan lain itu nggak salah gitu. Yang penting kita tetap dengan keyakinan kita, mereka tetap dengan keyakinan mereka gitu. Oh, jadi kalau pas di lingkungan anak pang ini tuh kita banyak yang beda-beda agama. Iya, Terus beda jadi agama juga. kita jadi saling mengenal, Iya. bertukar pikiran Iya. ya. Karena kan seperti kata Bang Nando tadi, kalau anak pang ini dia keluar pikirannya, berarti ya out of the box Iya, gitu ya. sebut. Jadi kayak beda aja gitu pemikiran dari orang-orang yang biasanya. Betul. Ya, kenapa sih abang tuh bisa jadi anak pang gitu, sekarang bisa jadi anak pang? Apa ya, mungkin karena dulu masa muda, sekarang masih muda sih ya. Oh. Karena mencari jati diri mungkin Iya, ya. iya. Karena ini hidup gimana sih gitu, kayak kan orang banyak bilang Jakarta tuh keras. Kita nggak usah jauh-jauh ke Jakarta dulu, kita ke Bekasi dulu aja lah. Coba di jalanan itu gimana. Cuman dulu baru cerita di sini nih, soalnya orang tua pun nggak tahu Nando ada pernah di jalanan gitu. Nando juga udah cerita sih ke orang tua soal jalanan ini, ya mereka kaget kok bisa. Ya semua bisa, ada Nando. Tinggal kita gimana ngelakuinnya aja. Dan juga pang itu nggak buruk kok. Kita di Nando ada kenal beberapa komunitas pang, itu pang muslim di Surabaya. Mereka anak-anak pang yang ngaji, yang mendekat ke Tuhan. Ada gitu ya? Ada, itu di Surabaya. Dan di Jakarta ada namanya Tasawuf Underground. Dia itu juga ada ustadz. Jadi masing-masing mereka ada ustadz pembimbingnya masing-masing. Nando lupa, nggak begitu apa itu, cuma pergerakannya Nando tahu dan lihat. Kalau yang di Jakarta, yang ada Tasawuf Underground itu mereka sebelum Covid mungkin aktif ngaji bareng itu di bawah stasiun Tebet kalau nggak salah tuh, di bawah perkolongnya gitu. Kolong-kolong gitu. Iya, setiap Jumat sore apa Kamis sore gitu. Di Bekasi juga ada namanya Pangkajian. Setiap Jumat dia, saya lihat, Nando lihat di apa namanya di Instagramnya itu suka bagi-bagi Jumat berkah apa segala macam. Jadi ya pang itu nggak buruk-buruk amat, tergantung bagaimana kita menilai konsepnya gitu. Tergantung sama, kadang kan yang namanya kita bergaul sama orang itu tergantung bagaimana kita melihat dan tergantung bagaimana cara kita berpikir. Betul, gitu ya, Bang, betul, ya. betul. Ibaratnya kan ya udah, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita biarin aja gitu kan. Jadi kalau inspirasi dari buku ini sebenarnya dari mana sih, selain dari kehidupan pribadi abang nih? Dari apa yang abang lihat nih, kayak apa ya, abang kan kayak apa? Gak apa-apa nih, santai aja, Bang, ya. Kayak Nando kan sering kayak kerja Nando tuh di ekspedisi sebagai CS, ketemu banyak orang, Komunikasi sama terus banyak komunikasi orang, ya? dengan banyak orang, dan juga di ada sampingan Nando ikut event-event freelance gitu kan, ketemu banyak orang lagi. Ini Jadi ketemu kita juga. iya, kita ketemu di event ya. Iya, kita ketemu di event di Jepangan. Di Jepangan Wibu lah ya. Dari situ kayak Nando belajar, oh orang tuh ternyata begini, orang tuh begini. Macam-macam ya. Banyak macamnya, dan banyak orang juga cerita ke Nando gitu kan, kayak gue begini-gini, oh dari cerita dia tuh bisa menginspirasi Nando gitu. Nando juga punya komunitas namanya Marawa. Nah itu Nando bentuk karena atas dasar ego Nando sendiri. Maksud Nando ego tuh ego baik. Maksudnya ego baik tuh kayak Nando nih orang yang nggak punya ilmu banyak, tapi pengen punya ilmu banyak. Gimana caranya? Salah satunya bikin komunitas Marawa ini. Untuk Marawa, maaf ya agak dimanfaatkan ini pengalamannya. Jadi di dalam Marawa ini kita ada beberapa orang, ada 10-15 orang gitu, dengan sudut pekerjaan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, wilayah yang berbeda juga ada, yang di luar Bekasi juga ada. Jadi kalau kita lagi ngumpul cerita, oh iya dapat pengalaman dari ini, itu Nando simpulkan, kadang terjadilah sebuah cerita inspirasi yang di dalam buku tentang sebuah kata. Jadi ada banyak kata-kata dari lingkungan hidup, terus orang lain, karena ibaratnya kita ini terinspirasi pasti dengan melihat orang lain kan. Benar-benar. Pemicunya dari orang lain juga gitu. Kenapa sih bisa sampai kepikiran buat buku nih? Awalnya tuh gimana? Kok bisa sampai buku, terus banyak kata-kata seperti ini yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih? Aduh, ini maaf sebelumnya ya. Sebenarnya untuk niat dibikinkan jadi buku ini agak ini sih ya, agak
agak apa ya dibilangnya, agak bimbang atau bukan agak bimbang, ragu. kayak agak emosi gitu. Iya. Kenapa emosinya? Karena pas Nando kan mulai nulis tuh 2015, tapi belum diupload tuh, masih kayak disimpan aja dulu. Dulu tuh Nando kalau nyimpen kata-kata, kepikiran kata-kata terus dicatat, nggak lewat tulisan karena sadar diri tulisan ini jelek gitu ya. Iya. Jadi buka HP, buka Messenger Facebook, ngirim ke diri sendiri kan bisa tuh. Oh iya, Nah, bisa aja. ngirim aja ke situ. Jadi tahu banyak juga. Mulai 2017 2018 tuh mulai dah cobalah upload di sosial media pribadi gitu kan. Upload. Nah, di satu sisi ada uploadan kata-kata dibalas sama teman Nando di story WA tuh. Buat apa sih dulu upload kayak gitu? Nggak ada gunanya, udah kayak tai. Maaf nih ya. Itu orang julid ya. Ya Nando nggak tahu ya. Cuma yang Nando pikir lagi, ini kita berteman nggak ada apa-apa gitu. Kok lu ngomong kayak gitu sih, kata Nando gitu kan. Ya Nando balas aja ya. Tai yang kayak gitu pun bisa berguna, dijadikan pupuk atau apa gitu di tanaman, jadi bermanfaat lah. Jadi kayak Nando pengen balas dendam nih ke orang nih. Jangan sampai kayak gitu lagi. Bukan yang benar harus Nando balas dendam, tapi dengan karya. Oh iya. Jadi makanya motivasinya terbentuk pengen banget buat buku ini ya itu gara-gara salah satu pemicunya itu. karena orang julid. Nah, orang julid, maaf ya tadi agak kasar gitu. Iya, Karena apa-apa. ya gimana ya, sebenarnya kalau kita memanfaatkan emosi itu dengan baik, bisa aja kita buktikan dengan cara yang baik juga. Nah, jadi kan di dalam tulisan ini ya, di dalam buku tentang sebuah kata ini ada banyak banget. Ini tulisan-tulisan ini tuh terinspirasi dari kehidupan, dari lingkungan kan ya. Nah, sebenarnya tujuan buat buku nih buat apa sih? Gimana nih? Tujuannya nih? kenapa? Agak malu sih ngomongnya, cuma harus ngomong ya. Iya, harus ngomong lah orang. Ini kan ibaratnya kita mau bedah nih, gimana caranya bisa jadi sebuah buku kan? Karena nggak semua orang bisa nerbitin buku gitu. Iya sih, ibaratnya kayak awalnya biar pikiran yang ada di kepala ini nggak mungkin ilmu ya bisa dibilang atau apalah itu nggak mati di Nando aja, dan juga Nando rasa apa yang dari hati bakal nyampe lagi ke hati. Biar bisa tersalurkan lah yang apa lah. yang ada di dalam diri kita. Betul, unek-unek gitu kan, Iya. keresahan kan, kayak salah satu Nando sering banget terinspirasi kata-kata tuh kayak lagi di jalan kita entah pulang kerja atau apa, ngelihat apa gitu terus ke otak gitu kan, udah berhenti minggir dulu, nyatet dulu. Kalau nggak gitu kadang lupa kan. Iya benar. Nah, kalau udah lupa susah momennya buat nginget itu lagi gitu kan. Jadi Nando pengen dalam buku ini kan banyak keresahan-keresahan, kata-kata keresahan. Jadi Nando pengen orang yang baca buku ini bisa berbahagia lagi gitu. Entah dia lagi sedih dia bisa bahagia, dia lagi nggak semangat dia jadi semangat lagi dengan kata-kata yang dibaca. Ibaratnya buku yang Nando cipta, yang Nando rilis ini mungkin cepet bisa ditamatin, cuman dia bakal selalu ada ketika kita butuh buat dibaca ulang lagi untuk memotivasi kita lagi gitu. Karena Nando tipe orang yang kalau membaca itu gampang nangis, cengeng ya, jadi kayak baca buku lain gitu ya. Oh nggak sangka nih ternyata Bang Nando melo ya orangnya. Itu dia ya dibalik begini lah. Jadi kayak misalnya baca buku yang lain lagi sedih atau nyentuh hati, atau netes sendiri atau sedih gitu ngerasa, Nando pengen kayak orang yang ngebaca juga ngerasa sedih, cuma dia semangat lagi, motivasi hidupnya ada lagi. Dan mungkin ini rahasia yang Nando ungkap ya, entah terserah bagaimana yang mendengar mau percaya atau tidak ya. Ada Nando pernah di DM di Instagram itu salah satu follower, dia berterima kasih dengan kata-kata yang Nando update karena dia termotivasi untuk semangat kembali. Ada yang dia apa namanya, tersentuh. dia nggak jadi mengakhiri hidupnya gara-gara sampai ada yang seperti itu. Tapi itu belum nerbit buku, masih kayak upload biasa aja. Cuman dengan impact yang sebesar itu Nando jadi tersentuh gitu ya. dan ini bisa nih. Iya. Ibaratnya Nando merilis buku juga tujuannya bukan buat uang. Emang sih nggak munafik kita uang perlu juga, cuma itu nomor 2 atau nomor 3. Nomor pertamanya Nando lebih ke Nando cetak, Nando bagi-bagiin ke perpustakaan atau ke
ke taman rumah baca independen gitu atau ke teman-teman Nando yang menginspirasi Nando. Jadi untuk uang tuh kalau ada yang beli, uang itu diputerin lagi, dijadiin buku lagi, disebar lagi gitu. Berarti uang royalti dari Royalti dari buku dijadiin buku lagi. Berarti nextnya ada lagi nih. Mungkin nanti ada lagi, cuman kita ya nggak tahu kapannya ya, semoga bisa lebih cepat atau gimana gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, orang kan nggak semua bisa nerbitin buku ya. Nah, ini pas mau tahu dong gimana step abang nih pertama kali mau nerbitin buku, dari pas awal niat pengen nerbitin tuh gimana, coba cerita. Ibaratnya sebelum Nando nerbitin, Nando kayak minta izin dan pendapat ke orang tua dan orang-orang yang Nando anggap lebih tahu ilmu daripada Nando kan, kayak Nando anggap guru lah ibaratnya gitu kan. Jadi nggak sembarang langsung terbit aja. Restu orang tua udah dapet, restu guru-guru juga udah dapet, yaudah Nando coba. Jadi kayak nyusun, misain mindahin dari Messenger Facebook itu ke Word, ngatur segala macem. Terus awalnya tuh Nando agak sombong. Maksudnya sombong tuh kayak coba langsung ke penerbit gede gitu kan. Di ACC kan nih kan. Nah, satu penerbit gede kalau kita ngirim proposal bukunya itu kan dia batas waktu pengecekannya 3 sampai 6 bulan. Lama juga ya ternyata. Nah, kita tuh nggak bisa sih ngirim langsung ke beberapa penerbit besar, cuma takutnya kan kalau ada yang mau penerbitnya 2 penerbit besar gitu, kalau milih salah satu, yang satu kita tolak, kita takutnya jadi blacklistan penerbit itu kan. Benar. Jadi satu ditolak, nggak ada kabar, berarti ditolak kan. Nah, coba ke satu lagi, hampir setahun tuh. Oh, jadi dari niat mau nerbitin itu sampai setahun sampai aja. Setahun nungguin beberapa penerbit besar itu gitu. Sampai setahun nggak ini juga, ya udah akhirnya independen. Nyari-nyari di Instagram, coba nyari penerbit independen yang menurut Nando rekomen gitu, yang testingnya juga lumayan. Ketemulah salah satu penerbit Elunar namanya, dia di Bandung. Coba lihat kriteria paket terbitnya, cocok lah di Nando, ya udah. Akhirnya Nando terbit di Elunar sekitar 4-5 bulan yang lalu lah. Oh, berarti ini terbit pas bulan apa nih? Lupa. 5 bulan yang lalu, berarti Februari, sekitar, April nggak sih? Iya, sekitar April kan? Iya, April lagi Covid nggak sih? Masih Covid nggak sih? Kan tahun ini kan? Iya, ya masih agak-agak itulah pokoknya. Iya. Dimana duit harusnya dihemat, nah ini Nando ngeluarin duit buat terbit buku. Ini spill dong, butuh duit berapa nih kalau misalnya mau nerbitin buku nih? Tergantung kita ngambil paketnya, cuman Nando kan ngambil paket yang standar lah, yang jadi yang udah ada ISBN dan lain-lainnya, sekitar 800 sampai 900 ribu ya untuk sekali terbit. Itu sekali terbit aja udah pengurusan ISBN. Terus, itu udah semuanya. Terus buku Nando alhamdulillah ada di Perpusnas Perpusnas? Ya, sama Perpusda di daerah Bandung. Oh, daerah Bandung. Perpusnasnya yang di nasional tuh di mana? Ya itulah bukunya Jakarta. Nah, penerbit itu kalau yang paket 800 itu udah termasuk buku kita disalurin juga gitu, jadi ada keperasaan pride ya, bangga lah itu, buku gua ada di sini nih gitu kan. Walaupun yang beli nggak ada gitu kan. Tapi setidaknya ada yang baca. Betul, ada yang baca. Akhirnya nih 800 lumayan juga kan, masa itu masa-masa ya masih Covid lah ibaratnya, dibilang di mana kita harus nge-save duit, tapi ini ya bismillah aja lah, nggak tahu manfaat apa nanti yang ada, nanti coba aja dulu kan. Nekat. Ibaratnya kalau kita nggak nekat, kita nggak bisa tahu apa nanti yang bakal selanjutnya terjadi kan gitu. Kadang butuh sedikit nekat dalam hidup tuh. Iya, ya ampun, ini lumayan banyak ya, jadi ya ternyata. Ya lumayan. Hampir sejuta berarti ya? Hampir sejuta lah, sama beberapa buku kan yang Nando buat kasihin ke teman-teman yang inspirasi atau perpustakaan yang independen gitu, yang di daerah-daerah. Kadang ada teman daerah, lebih banyak dari Padang sih, dia buka perpustakaan sendiri gitu di rumahnya atau di mananya, udah sumbangin satu. Ibaratnya kita nggak tahu kan dari
orang mana yang baca buku itu yang bisa termotivasi lagi gitu. Bisa jadi manfaat. Bisa jadi manfaat. Nah itu tujuan utamanya, gimana apa yang Nando punya ini bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Ibaratnya penulis ini kita mati, tapi karya kita nggak mati. Benar. Iya, ibarat Nando pengen kayak gitu. Jadi abadi itu bukan abadi raga tapi abadi nama. Abadi nama dan karya. Iya, kayak nanti orang bisa cerita dulu Nando di sini begini. Nando di sini begini dengan hal baik lah, bukan hal buruk. Iya. Nah, kan kalau ini basicnya deskripsi bukunya ini tentang quote ya, tentang quotes atau kata-kata. Nah, nextnya ini mau bikin apa nih? Nextnya ini mungkin ada dua, karena kata-kata itu terlalu luas dan bisa dimanfaatkan dengan banyak karya gitu ya. Ada kepikiran dua hal sih, cuman malu sebenarnya ngomongnya. Iya, gak apa-apa. Apa kali mau buat puisi, mau buat lebih novel? ke pengen buat buku lagi. Iya. Cuman yang lebih bercerita mungkin ya. Kalau ini kan cuma quotes doang yang inti dari cerita itu. Cuma kalau nanti pengen yang lebih kayak ada ceritanya, ada humornya, ada permainannya lah gitu. Ibaratnya kita nggak sekedar selesai sebentar, lebih lama lagi gitu. Dan yang kedua pengen rilis lagu sih. Oh iya bisa aja. Iya. Oh jadi Bang Nando juga bisa nyanyi nih? Nggak tahu ya bisa apa enggak, cuman ya dicoba dulu aja lah ya, belajar. Soalnya kan kenapa Nando nggak rilis buku, jadi salah satu Nando tuh hidup kayak mencari jati diri itu ya juga, sama mencari kayak Nando tuh bakat lebihnya di mana sih. Kayak orang lain atau yang teman-teman Nando lihat kan kayak wah ini dia lebih ke sini, lebih ke bola, main bolanya jago segala macam, misalnya main gitarnya segala macam jago. Kayak Nando tuh gak ada yang bisa apa gitu, kayak biasa aja. Jadi kayak belum menemukan apa sih namanya yang bakat yang ya. bisa tuh apa gitu. Cobalah ini, cobalah itu, nggak ada yang bisa juga, biasa-biasa aja gitu. Cobalah kayak itu, bang seneng nguliknya aja gitu, kayak di buku, oh ternyata ngulik bukunya gini, capek pusingnya nyusun bukunya tuh begini, walaupun ya buku sederhana kayak gini lah ya. Dan karena sekarang suka juga dengerin musik-musik hip hop, rap gitu kan, liriknya juga gitu tentang kehidupan, relate dengan kenyataan juga kan. Kayak Nando lagi suka dengerin kalau Indonesia tuh ya Tuan 13 atau Flyz lah, AZ gitu. Tuh lirik-liriknya bagus, ibaratnya dalam lah gitu, menceritakan tentang kehidupan apa segala macam. Kayaknya Nando bisa deh. Cobalah gitu. Cobalah. Ini buktinya aja udah ini ya, udah kecetak satu. Tapi ini berapa ini sih cetakan keberapa ini? Wah kalau itu nggak tahu dia. Cuman Nando setiap bulan pasti nyetak sih 5 atau 10 buku. Oh jadi nyetok gitu, buat entah nanti mungkin ada talk show lagi atau ada acara lagi, atau oh ini Nando mau bagi buku ke sini nih, Nando mau bagi buku ke sini, jadi ada sama kayak mungkin aja ada yang mau beli gitu kan, jadi Nando sediain gitu. Oh jadi satu kali cetak itu dia berapa buah? Ya untungnya nih, alhamdulillahnya di Lunar ini kita nggak terbatas, maksudnya mau nyetak 1-2 pun nggak masalah. Oh nggak masalah. Tapi tetap sistemnya PO 10 hari kerja. Ya udah kata-kata lagi ada uang lebih sekian, nyetak dulu 5, nyetak 10 gitu. Jadi ya udah nyicil aja, ntar udah kebayang nih 5 mau kemana nih bukunya. Oh iya buat kesini. Gitu. Kirain pas kalau mau nyetak buku gini tuh sekali nyetak tuh banyak gitu. Itu kan mungkin kalau yang kita udah kerjasama sama penerbit besar dan kita ada kontrak segala macam ya. Kalau ini kan jatuhnya Nando kayak penerbit independen gitu. Jadi ya udah lu mau cetak berapa bisa di kita, dan tetap ada masa kontraknya di Lunar ini, cuma Nando perpanjang terus buat apa namanya ya, biar bisa nyetak terus gitu, walaupun cuma 5, 10, kadang 2, kadang 3, yang penting ada gitu. Karena kepikiran oh buat kesini nih, ngasih di sini lumayan nih, bisa ditaruh, bisa bermanfaat. Kadang Nando suka pergi ke kafe gitu kan, kafe kadang ada rak-rak buku gitu, langsung pilih aja satu, langsung arah. Kadang pernah bilang izin, malah kayak dia curiga gitu, takutnya buku apa kali yang di itu. Jadi Nando taruh, baru pas sudah mau pulang nih bilang, Kak tadi saya nitip buku situ ya. Gitu aja. Kan bukan buku macam-macam kok, kata-kata gitu ya. Dia kayak oh ya udah gitu. Akhirnya ya udah gitu aja caranya gitu, kayak kemana ada yang bisa ditaruh atau di mana ya kita taruh satu
biar ilmunya, biar pemikirannya lebih luas lagi, bermanfaat itu mungkin. Iya, jadi kan kalau dilihat nih dari judul-judulnya nih, aku kan juga udah baca nih, udah dikirimin nih sama Bang Nando, makasih banyak nih. Siap. Nah ini banyak yang judul-judulnya sampai 5, misalnya kayak kehidupan 2, itu tuh nyusunnya tuh gimana tuh? Kenapa nggak dijadiin satu? Kenapa harus dipisah-pisah? Jadi kayak kehidupan tuh kan banyak jenisnya ya. Jadi kalau kita rangkai ke satu aja ya, menurut Nando lebih baik Nando jadi nomor-nomorin gitu. Jadi sekaligus menandakan, oh pas Nando kadang kalau baca sendiri buku Nando gitu, pas ngeliat kata-katanya, oh ya keinget ini tuh terinspirasinya pas lagi ngapain. Jadi nandainnya gitu. Jadi kehidupan 1 bisa sampai 15 sampai 20 gitu kehidupan 2. Wah mantep bro, bener ya. Jadi karena emang banyak banget judulnya sama. Iya judulnya tapi isinya sama. Beda kan? Isinya beda. Iya. Ada yang banyak, ada yang kayak sajak ya itu. Ini emang suka banget sama ini tadi. Apa tuh? Udah dibaca lagi di kereta nih kan tadi sambil mengulas kan ya ini ada yang angin, aku bukan rembulan yang membawa gelap untuk menyergap sang mentari. Namun aku hanyalah angin dan datang dan pergi tanpa disadari. Aduh, ini dalam banget loh bang. Ini tuh ibaratnya kayak kita yang ketemu, kita datang tapi ya udah habis itu pergi, tapi udah habis itu hilang, nggak ada jejaknya, nggak ada bayangannya. Iya. Iya nggak sih bang, gitu nggak sih? Itu boleh diceritain nggak? Ya boleh. Tapi malu nih, nggak apa-apa. Dulu lah ya. Iya boleh dulu. Jadi itu terinspirasi dari kisah cinta, kisah asmara Nando yang sekarang, tapi kayak Nando sekarang kan udah ada pasangan gitu. Itu nggak langsung jadi, kayak kita pernah setahun yang lalu kontak, cuman lost kontak lagi gitu kan. Walaupun akhirnya sekarang bersatu gitu kan, alhamdulillah. Itu terinspirasi dari situ kayak Nando datang. Tapi sebatas kayak angin aja. Iya. Karena kita, dan mungkin kedua belah pihak belum menemukan kecocokan yang pas. Jadi dianggapnya kayak rembulan yang di malam hari hanya ada angin yang melewatinya gitu, kayak ya udah selepas gitu aja. Selepas kenal, mencoba dekat tapi nggak bisa dekat. Akhirnya hilang. Dan tak tersisa. Itu yang sering aku alami. Makanya aku merasa relate banget nih bang ini nih. Ya makanya itu kan kadang kalau kita tuh, Nando suka juga yang alhamdulillahnya yang pernah baca buku Nando kadang nge-WA atau nge-DM gitu kan. Gua suka nih sama kata-kata lu ini pas gue temen gue, ya alhamdulillah kata gue. Ya kata gue gitu, kalau ketemu kenyataan pasti ketemu kata Nando gitu. Pasti kerasa di hati gitu. Iya, kadang gue sampai nangis sendiri, anjing sampai nangis juga, astagfirullah, menyentuh banget dong kata Nando gitu kan. Iya betul-betul. Ya ada juga nih, ini yang kehidupan yang 19 ya ini. Ini yang lo baca ini, kehidupan itu seperti sebuah kapal yang akan berlayar ke tempat-tempat baru. Betul. Berlabuh ke tempat-tempat tak menentu hingga sampai pada tujuan akhir. Maka dari itu, kemanapun kita berlayar, kemanapun kita berlabuh, jadikan itu sebagai perjalanan terbaik tentang bagaimana kita mencapai tujuan hidup yang Tuhan berikan. Nah ini tuh kayak, baik kalau bagi orang-orang rantau ya bang ya, ini sangat relate banget. Aduh. Betul. Walaupun ini Nando terinspirasi dari, walaupun Nando bukan perantau banget gitu ya, ibaratnya udah lahir di Jakarta dan menetap di Bekasi, tapi ngeliat perjuangan teman-teman yang satu kerjaan, satu apa atau pengalaman Nando sini, kayak kita tuh hidup tuh kan sebentar ya, di dunia ini. Yang lamanya nanti kan yang kehidupan yang kedua gitu kan. Jadi mengibaratkan kita tuh hidup dari kapal satu ke kapal yang lain, pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Kita mendapatkan pengalaman satu dengan pengalaman yang lain. Dari semua pengalaman itu kita ambil sebuah kehidupan dengan cara mengakhiri yang baik. Gitu. Bagaimana kita dikenang dengan hal-hal baik. Gitu. Jadi jangan sampai kita berakhir dengan kenangan yang tidak baik gitu. Jadi gimana caranya kita ketika sampai ke pelabuhan terakhir kita tidak menangis, kita tidak bersedih, bahagia karena tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Gitu. Emang ini banyak banget yang relate ini. Bagi saudara Deka mungkin kalau yang pengen penasaran nih, cek aja nih Instagramnya apa bang?
@robert pakai V ya 09 sama @katasi_berandal. Apa kata si berandal ini? Ya masih terinspirasi yang pang-pang itu juga ya, karena berandal itu nado plesetin sih sebenarnya. Ada kepanjangannya berandal itu berani dan andal. Gitu. Ya kau pikir dia ternyata itu singkatan, kirain emang berandal aja gitu. Sebenarnya pengen ganti username sih, cuma belum ketemu kata yang bagusnya aja gitu, judul yang bagus. Jadi kata si berandal itu khusus yang untuk uploadan tentang buku atau tentang quotes atau tentang talkshow nando yang selanjutnya mungkin yang di mana nanti diuploadin di situ. Sama di TikTok ada di TikTok juga ada @nmarawa. Ya, di situ juga diupdate juga quotes segala macam gitu. Gimana sih Bang, kalau ibaratnya kan ini sebenarnya Rama juga seorang penulis ya. Enggak sih cuma Suhu suka ya? enggak lah, aku pemula loh ini, aku cuma suka aja, suka nulis. Cuma enggak ada, bukan enggak ada niatan, ada, cuma enggak berani. Menurut Abang yang udah menyetak buku nih, gimana sih biar kita tuh bisa ada keberanian, ada niat supaya kita tuh bisa nyetak buku? Karena banyak orang berbakat tapi kadang nggak difasilitasi. Nggak pede kali ya? Iya, nggak pede, nggak difasilitasi, terutama nggak punya duit. Ya itu gimana caranya biar bisa meyakinin gitu? Mungkin kunci utamanya sih berani ya. Maksudnya berani itu kayak kalau bukan diri kita yang ngeyakinin diri, siapa lagi? Orang lain tuh kan meyakinkan juga, cuma kan kembali ke diri kita sendiri. Percuma mau 100 orang ngeyakinin kita, lu bisa dah, cuman tapi dari kitanya nggak pede ya percuma aja. Udah gitu yang kayak Elma bilang tadi, memfasilitasi diri. Kadang kalau kita nggak mencari itu, kita nggak bakal dapet. Kalau kita nggak ada usaha, itu nggak, sama kayak ada salah satu kata-kata di dalam buku itu, ikhtiar tanpa doa itu juga percuma, doa tanpa ikhtiar juga itu percuma. Cuman ikhtiar dan doa tanpa usaha itu juga usaha percuma juga. Jadi ketiga itu juga harus ada berkesinambungan. Itu maaf ya agak belibet gitu. Berkesinambungan atau berhubungan lah sama itu. Iya betul, tiga-tiganya harus dilakukan juga. Gitu. Ibarat kayak lingkaran jadi tak terputus lah. Betul. Nah ini kalau dari sekian banyak quote yang ada di tentang sebuah kata ini, Abang paling suka yang mana? Maksudnya yang menurut Abang tuh lebih relate sama kehidupan Abang, atau lebih apa sih, pengen yang orang-orang tuh tahu sama quote yang ini? Mungkin ada dua boleh? Boleh. Yang satu tentang percintaan, yang satu lagi tentang kehidupan. Yang kehidupan dulu ya. Ketika kehidupan itu memukulmu, tiara bukan pilihan yang tepat, namun berdiri pukul balik kehidupan itu. Artinya, ketika kita diterpa dengan masalah yang segitu banyak, ujian yang segitu banyak, segitu besar, kita hadapin aja. Toh ujian itu bakal lewat dengan sendirinya. Dan juga Tuhan nggak tidur dong. Pasti ada membantu kita dengan cara-cara Dia sendiri. Kadang kita yang nggak sadar bahwa Tuhan tuh sudah menurunkan bantuannya, cuma kita nggak aware dengan lingkungan itu. Jadi ya udah, mau lu terpuruk mau enggak, kehidupan bakal terus berjalan. Jadi apa gunanya kita berterpuruk bersedih? Yang kita butuhkan melawan dan maju terus, bangkit. Gimana? Yang kedua, ini agak kontroversial maaf ya kata-katanya. Cinta itu bukan salam, yang hukum membalasnya adalah wajib. Pas Nando update itu ada beberapa temen yang gue nggak setuju sama ini, itu wajib dibalas kata gitu. Tapi kata-kata itu tuh belum selesai, masih ada lagi lanjutannya. Menjadi wajib ketika kedua belah pihak mempunyai rasa yang sama. Benar. Kalau nggak punya, ya kalau kita cuma sebelah tangan doang, buat apa kita berjuang? Benar. Ya enggak. Ibaratnya kan kita hidup tuh, atau kita menjalankan sebuah asmara tuh kan kita yang mengendalikan cinta, bukan kita yang dikendalikan cinta gitu kan. Kalau kita mengendalikan cinta, kita tahu batasan mana yang baik dan yang benar. Kalau kita dikendalikan cinta, kita kadang berbuat bodoh nggak sih? Biasanya banyak orang yang berlebihan gitu. Iya. Apa sih ibaratnya bucinnya tuh
kelewatan Ya, gitu. bucin boleh, cuman ya kita lihat-lihat dulu gimana ya. Masih tahap wajar apa enggak. Bener-bener. Gitu. Karena kan orang kalau udah dibutakan sama cinta ya itu udah bukan dia gitu Betul, kan. betul. Kadang lupa batasan-batasan kan. Kadang masa orang tua kita lawan pacar sendiri atau pasangan sendiri kita turutin. Benar-benar. Kadang Itu kita harus bisa seimbangin kedua itu, mana prioritas yang lebih penting, mana yang lebih penting gitu. Mana yang bisa dua-duanya kita pentingin sambil tidak menyakiti perasaan keduanya gitu. iya benar. Itu kalau masalah percintaan ini tuh kayaknya butuh diulik lebih dalam, Bang. Ini tuh apa, Mbak? Terlalu ini kan general ya, general. Mungkin nanti nextnya bisa bikin yang bagian quote khusus percintaan, khusus yang kehidupan gitu. Mungkin biar orang memang orang yang butuh kehidupan gitu, orang yang butuh tujuan untuk hidup, nanti belinya berarti yang Khusus gitu yang ya. hidup gitu. Cuman kalau bisa sekaligus di situ semua kenapa enggak? Iya. Iya, tapi kan ya namanya setiap orang membacanya beda-beda. Iya juga gitu sih. kan, ya. Bener-bener. Kebutuhannya beda-beda. Betul. Tapi kalau yang ini beli dua gratis satu, berarti gitu kan? Iya benar-benar udah komplit lah. Udah komplit. Hari kedua ya. Iya, berarti lebih mendalam lagi, Bang, nanti bikin lagi. Iya, pengennya sih gitu. Jadi ya lebih ke tema, ada temanya lah gitu, lebih jelas gimana namanya mungkin karya awal ya jadi Trial and error. ya banyak. Oh, berarti ntar kurangnya di sini, ntar nambahnya di sini. Ah, Iya. ini kalau terlalu berlebih dikurangin di sini gitu ya. Banyak sih. Makanya apa? Emang ini maksudnya menarik gitu dari segi layout, editor dari apa sih bukunya gitu, jadinya dan sama covernya ini Sobat Deka, kalau pengen lihat covernya ini ada di Instagramnya Radio Baladeka yang setelah poster yang ini ya, setelah poster talk show hari ini. Nah itu bagus banget, nuansanya senja-senja gitu ya. Ya, itu ada ceritanya sih, nggak Oh. ada apa ya? Oh, nggak semerta ini dari editor, dari Enggak. apa publisher gitu. Enggak, jadi pas tahap pembuatan buku kita ngasih clue-cluenya. Jadi si editor yang dari realis- bahannya realisasikan. terus setelah itu jadilah 2 desain, tapi desain ini Nando pilih. Kenapa Nando pilih kayak malam, bulan, alam gitu kan. Terus ada auroranya gitu. Iya. Nando ini tipe orang yang suka jalan-jalan, maksud jalan-jalan tuh kayak kita ke alam gitu, seni memperribet diri sendirilah gitu ya, ibaratnya kan. Iya. Kayak ketika kita di alam itu Merasa bebas ya. merasa bebas dan merasa tenang, kayak meninggalkan sejenak kebisingan di kota gitu kan, kayak banyak pikiran-pikiran baru, banyak ide-ide baru muncul tuh di alam. Kayak Nando suka naik gunung walaupun belum naik yang tinggi-tinggi banget ya, masih yang di bawah 2000 gitu. Cuman kalau Nando pribadi menganggap naik gunung tuh yang penting perjalanan menuju ke sananya, sampai puncak atau tidaknya itu bonus. Kalau menurut Nando gitu ya. Tapi kalau bisa mah nyampe puncak gitu ya, biar nggak penasaran gitu kan. Benar. Cuman kan, nah perjalanan kita ke alam itu dari kita berangkat sampai tiba di sana itu kan banyak sekali yang kita lihat, banyak sekali yang kita bisa alami dan kita jadikan inspirasi dalam hidup gitu. Banyak juga orang bilang kan, Nando lupa ini kata-kata siapa, kalau salah satu kita bisa mencari tahu sifat asli manusia, kita ke alam. Bagaimana dia tuh peduli nggak sama kita, dia tuh ribet nggak orangnya, dia tuh gimana orangnya, ketahuan semua pas lagi nge-alam gitu. Iya, pernah Iya nggak dengar. sih? Ya Pernah ada dengar, sih gitu kan. waktu itu pernah dengar kalau mau lihat sifat asli orang, ajak aja ke gunung. Iya betul, naik gunung kelihatan, oh gue ribut ini, pulang aja lah ini segala macam. Iya. Ada yang diam, nganggut atau nempe gitu kan, itu ketahuan sifat orang tuh bagaimana gitu. Nah dari situ juga bisa jadi sebuah karya ya, Bang, ya? Betul, jadi kayak Nando juga ibaratnya Indonesia ini sangat indah ya. Sayang buat kita kalau di rumah aja gitu. Nggak explore Nggak eksplor, walaupun ya nggak setiap bulan juga, setiap minggu juga, cuman sesekali kayak Nando nargetin diri Nando mungkin 3 bulan atau setahun lah, minimal setahun sekali itu adalah backpackeran gitu, healing lah. Ibaratnya Nando juga kalau misalnya jalan-jalan apa nge-alam itu nggak yang enak sih, enak kita ikut apa tuh yang kalau bareng-bareng orang ada travel gitu ya. Nah, Nando lebih ke backpacker sih, kayak kita benar-benar ngemper apa segala macam, jadi kerasa
ininya gitu. Kerasa Perjalanannya, pengalamannya lebih banyak dapatnya si Nando gitu. Dan Nando dapat partner itu Bang Ade, Bang Arkam, makasih banget nih Bang Arkam udah ngajarin banyak ke Nando. Dia tuh ngajarin banget Nando kehidupan juga, banyak ada juga beberapa kata-kata yang terinspirasi dari beliau gitu. Pokoknya Suhu lah salah satu guru Nando gitu. Nah, backpacker nama dia nyampe ke Lombok, nyampe ke Jogja, nyampe kemana-mana lah pokoknya kita banyak dapat pengalaman dengan uang yang sedikit, nyampe ke sana gitu. Kok bisa Ya, gitu? itu dia karena kita memanfaatkan benar-benar bagaimana backpacker itu gitu. Nih Bang, kira-kira bukunya tuh sudah terdistribusi atau terjual berapa nih kalau dari pas awal terbit? Kalau yang dijual, kalau terjual yang secara benar-benar terjual ya, mungkin 15 sampai 20-an lah ya. Kalau yang didistribusikan ke perpustakaan atau di kafe gitu? Kalau yang ke kita ibaratnya kasih distribusikan mungkin udah 30 sampai 40-an. Karena ya gimana ya? Mungkin karena emang niat dari awal untuk pas nulis buku ini bukan Nando tujuannya untuk uang, untuk gimana membagikan gimana sih pemikiran Nando ini bisa tersebar luaskan lagi gitu kan. Jadi ya udah ada rezeki dikit dicetak lagi, dibagiin ke sini, dititip ke sini, dibagiin ke sini, dititip ke sini. Dan kemarin terakhir Nando nitip ke perpustakaan SMK Nando dulu, tempat sekolah di SMK Mandala Hayu. Kebetulan ada guru teman Nando satu angkatan yang jadi guru di sana. Nando kontak dia, Nando nitip satu ke dia. Diterima dengan baik. Insya Allah mungkin bisa bermanfaat buat anak-anak yang lagi baca-baca buku di sana. Kebetulan nih seru juga nih coba dibaca. Iya nih, dari covernya aja udah menarik banget. Insya Allah. Di covernya udah menarik. Tinggal nunggu yang kedua. Ya mudah-mudahan ya. Kapan nih rencananya? Udah bikin atau belum sih? Baru kalau bikin belum sih, tapi baru nyusun konsepnya aja atau temanya mau gimana gitu. Jadi pengen kan yang kayak kita tadi bahas sebelumnya, pengen lebih yang berkonsep ke bercerita. Jadi mungkin ada Nando minjem beberapa teman, nanti mau izin dulu ke mereka buat pakai nama mereka. Jadi di dalam buku itu percakapan antara nama-nama tersebut dengan nama asli. Iya, dengan penyelesaian masalah gitu. Misalnya tentang kita ngebahas tentang konser, tentang apa gitu, tentang agama apa segala macam. Tetap dalam percakapan itu Nando riset dulu, takutnya salah-salah kata atau salah-salah ngisi kata-kata gitu kan. Ibaratnya nanya dulu ke orang yang lebih tahu tentang ini. Kalau kata mereka oke, Nando taruh di buku itu gitu. Begitu sih, lebih pengen yang bercerita gitu, pengen yang lebih menantang lagi gitu kan. Boleh. Karena biasanya kalau yang bercerita nih, dikit kita sharing aja ya Bang ya nih. Kalau bercerita biasanya tuh dia perlu alur kan. Iya. Perlu alurnya perlu alur, terus konsep ceritanya mau gimana, mau dari postnya Bang Nando aja atau emang dari autornya gitu kan. Jadi memang banyak tantangan banget Bang. Betul. Itulah makanya kenapa aku nggak terbit. Selesai pun enggak Bang. Jadi makanya pas kenal Bang Nando terus bisa nerbitin buku nih, emang pribadi kayak ngerasa wah keren banget gitu, kok bisa gitu. Dari kata-kata dirangkai gitu, dijadiin sebuah buku yang segini banyak ya. Ini berapa lembar ini Bang? 156 kalau nggak salah ya. Iya, itu juga belum semua dimasukin sih, masih ada lagi. Masih ada lagi ternyata. Rencana pengen bikin yang kedua, cuman kayaknya kalau bikin itu lagi terlalu biasa gitu. Jadi pengen coba yang bercerita sambil yang ini juga disusun. Ini kali Bang, disambung-sambungin ya. Iya, mungkin setelah dialog dikembangin itu, lagi gitu ya. Setelah dialog itu nanti ada kata-kata yang itunya, quote-nya. Inti dari permasalahan itu. Iya. Iya. Dari quote-quote ini kan juga terinspirasi dari masalah-masalah di situ. Betul. Dari percakapan di situ. Betul. Nah, iya. Ini emang di Bekasi ya berarti. Iya, betul, Bekasi, planet Bekasi. Ini udah di planet Bekasi aja nih udah berkarya nih. Jadi buat sobat Baladeka, kapan lagi nih bisa berkarya? Ini mungkin Abang bisa nih kasih motivasi buat sobat Baladeka ya, barangkali mau membangkitkan lah karya. Karena kan siapa tahu kan ada sobat Baladeka yang emang punya bakat
terpendam tuh menulis gitu, Betul, tapi betul, betul. nggak bisa nulis Mm-mm. karena ya entah males Mm-mm. atau entah nggak ada fasilitas Betul. gitu. Ya, Mm-mm. ya pasti diri sendiri ya. Gimana deh Bang menurut kalian? Kalau menurut Nando sih yang penting kita semangat terus, ibaratnya mau berapa orang pun yang beli atau berapa orang pun yang baca, mau nggak dibaca sekalipun, yang penting kita udah nerbitin dulu, udah ada niatan aku harus ada satu kan, minimal dalam hidup ini kita punya karya satu dalam bentuk apapun, dalam hal apapun, nggak harus buku, nggak harus yang lain gitu kan. Sebab sayang kalau kita hidup kita nggak menciptakan suatu karya, kalau menurut Nando gitu ya. Emang susah, emang sulit, emang butuh disiplin, cuman kalau kita udah disiplin, kita bisa bebas melakukan hal itu. Kita bisa bebas merangkai, kita bebas mengatur kata-kata apa segala macam. Dulu tuh Nando nggak suka mau bahasa Indonesia, jujur ya. Zaman-zaman sekolah tuh kalau pelajaran bahasa Indonesia agak cabut sih. Ini tolong jangan ditiru ya teman-teman ya. Suka bolos pelajaran gitu ya. Tapi bisa ya. Tapi sekarang inilah jadinya, inilah kehidupan gitu kan, kita nggak bisa nebak. Yang penting kita punya dorongan untuk membuat karya itu apa gitu. Jangan patah semangat kayak gue mau buat karya atau buat buku, ntar nggak ada yang baca lagi, ntar nggak ada yang ngedengerin lagi. Gak usah itu, pasti ada satu dua orang, contoh orang tua kita lah. Mau bagaimanapun dunia mencaci kita, orang tua kita pasti akan menerima kita dengan lapang tangan gitu kan gitu. Ya udah, terbit, misalnya kita membuat buku, kita terbitin, kita kasih ke orang tua kita. Nih mungkin kita kalau Nando sendiri ya, Nando belum bisa membanggakan orang tua Nando dari segi pendidikan. Mungkin lewat ini Nando bisa membanggakan kedua orang tua Nando. Mungkin Nando belum bisa membanggakan kedua orang tua Nando dari segi pangkat atau apa segala macam. Mungkin dengan ini Nando bisa membanggakan kedua orang tua Nando. Karena menurut Nando membanggakan atau membahagiakan orang tua itu nggak harus kita berpangkat atau apa, karena banyak jalan yang lain gitu yang lebih mudah dan yang lebih bisa kita gapai. Karena menurut Nando dengan kita hidup dengan baik aja orang tua itu udah bangga dan bahagia dengan kita gitu. Kita nggak macam-macam, kita nggak neko-neko di jalan yang benar, nggak ke jalan yang salah, menurut Nando itu udah sesuatu hal yang membanggakan gitu. Karena lebih kita kenali diri sendiri juga ya Bang. Betul, kayak kita nih maunya kemana, kita hidup ini untuk apa gitu kan. Ibaratnya kan Nando juga di Marawa itu, Nando ada satu program namanya Hal Baik. Hal Baik itu jadi setiap hari, pokoknya kita nggak membatasi waktu, nggak membatasi apapun itu. Ketika ada seseorang yang ingin menyumbangkan pakaian bekas layak pakai atau uang atau apapun itu ke saudara-saudara yang kita yang kurang mampu atau membutuhkan, bisa lewat Marawa ini. Kita menyalurkan, kita bekerja sama dengan beberapa apa sih namanya, yayasan-yayasan gitu. Jadi suka kayak Nando ngelihat sekitaran rumah atau sekitaran tempat kerja nih masjid sedang dibangun atau rumah ibadah lain sedang dibangun. Ya, jadi ada yang nyumbang, Nando beliin pasir, semen segala macam, kirim ke itu masjid itu. Kalau atau lagi ada bencana kemarin tuh yang banjir atau gempa bumi kan, Nando open donasi, entah itu berbentuk barang mie instan apa segala macam atau uang, harus salurin ke sana, ada penyalurnya. Dan juga yang lagi hangat sekarang tentang Palestina, buka juga. Pokoknya di Marawa kita nggak membatasi waktunya. Ketika kalian ingin menyalurkan, mungkin Marawa salah satu pilihan yang tepat, kata Nando gitu kan. Bukan bermaksud untuk sombong, cuman inilah cara Nando berjuang di jalan Tuhan yang Nando percaya ini kan. Ibaratnya kita nggak bisa langsung datang ke sana, tapi kita bisa berdoa dari sini dan membantu dari sini dengan bentuk uang apa segala macam. Banyak juga cara yang bisa kita lakukan. Seru ya. Nah, makanya gimana pikiran Anda tuh, gimana bisa berbuat baik dengan yang lain, gimana bisa bermanfaat bagi yang lain. Gitu. Gimana kita bisa berbuat manfaat lah ya. Iya. Gimana dari buku ini kan kita bisa manfaat, seperti yang tadi tuh kita ulik lagi kan, ada orang yang sampai DM. Ya itu nggak di luar dugaan banget sih bisa kayak gitu ibaratnya. Wah gokil sih. Sampai orang bisa nyelamatin hidup seseorang. Betul. Mungkin di dalam kaget ya ada orang yang kayak gitu. Pasti ibaratnya Nando ini bukan siapa-siapa ya, cuma siapa sih itu orang biasa lah, yang bukan orang basic penulis juga enggak segala macam, enggak bisa kayak gini kan. Ya alhamdulillah banget, ibaratnya
salah satu kata-kata Gus Dur yang Nando ingat sampai sekarang dan Nando terapin di kehidupan, kalau kita berbuat baik, orang tuh nggak bakal nanya agama kita apa aja. Benar-benar. Jadi kita ya udah berbuat baik aja. Mau itu non muslim, mau itu muslim, mau saudara kita. Ibaratnya kalau yang muslim itu saudara kita seiman, yang non muslim itu berarti saudara kita setongkrongan. Pada sih gitu aja. Selagi dia nggak musik kita nggak musik kita, Kita nggak musik dia. ya udah kita jalan aja. Ibaratnya lakum dinukum waliyadina. Ya nggak sih ya? Lakum dinukum waliyadina. Iya, agamamu, agamaku kan. Iya. Ya, gitulah pokoknya. Berarti nih kalau abang udah nerbitin buku nih, yang mau sampai ke berapa nih kira-kira? Nerbitin buku Sampai akhir hayat mungkin ya. Sampai akhir ibaratnya sampai tidak terbatas. Kayak karya tuh kayaknya nggak bisa dibatasin deh. Namanya karya itu kan datangnya dari pemikiran. Selain kita itu pasti kita berpikir kan. Jadi ya udah kita ada pikiran gini-gini, ya udah buat aja dulu. Masalah nanti terkenal nggak nih, itu urusan nanti. Masalah dibaca nggak nih, itu urusan nanti. Yang penting ada. Yang penting ketika berkeluarga ada cerita buat anak kita nih, bapak lu nih begini dulu. Mantap. Jadi ada karya kan. Betul. Ya, ini seru banget karena pembahasan gimana sebuah buku jadi dari awal iseng ya. Dari tahun 2016 kan? 2015 mulai nulisnya tuh. 2015 sampai bisa terbitnya malah 2023. 2023 kemarin kan ya? Iya, awal kan. Februari atau Maret. 2023 terus sudah sampai ke Perpusnas, Ya, terus sampai alhamdulillah. Perpusda juga, Ya, alhamdulillah. terus naruh di kafe-kafe juga. Betul. Ini bisa ditiru nih, Itu, tapi kalau itu. bisa izin ya. Iya, kalau bisa izin ya, cuman karena ya Kadang kebanyakan, nekat aja. iya kadang kebanyakan ada aja karyawan yang takutnya buku apa gitu iya, kan. dan yang emang nggak bener. ya mungkin kalau misalnya ada ownernya ya biasanya ya paling ownernya tuh nanti yang ngecek sendiri, tapi Betul, kalau karyawan kan kadang-kadang mereka nggak berani juga, Betul, takut betul. kan, karena mereka kerja juga di situ. Takut salah ngambil tindakan kan. Iya benar. Betul. Tapi ini semangatnya Bang Nando, terus keberanian Bang Nando ini perlu ditiru nih sahabat Baladeka, karena yang namanya nerbitin sebuah karya, ngejadiin sebuah karya yang bisa dilihat sama orang lain, yang bisa dimanfaatin buat orang lain tuh nggak gampang kan ya, susah loh, karena setiap orang tuh bisa ngomong, setiap orang bisa nulis, setiap orang bisa berkarya. Betul. Kan ya. Nih siapa nih? Oh ya, ini ada Mama Oka nih, siapa nih? Halo Mama Oka. Nah, baru kelihatan nih Mama Oka kan ya. Di Sobat Baladeka. Nih mah nih kita lagi talk show sama Bang Nando nih, seorang penulis, nulis buku quote ya tentang sebuah kata. Ini pokoknya mantep banget. Yang mau beli bisa langsung aja nanti sama Bang Nando ya. Nah ya Sobat Baladeka, bagi Sobat Baladeka yang mau bertanya ini seputar sama Bang Nando nih, mau tanya-tanya atau gimana nih, biar bisa nerbitin buku nih, sok aja tanya aja ya Sobat Baladeka. Ya nih Bang Nando, kita balik lagi nih. Iya. Kalau misalnya kita udah nerbitin buku ya terus nggak kejual kan ya, itu maksudnya belum kejual banyak atau mungkin nggak banyak orang baca juga, itu apa sih sikap yang harus kita lakuin gitu? Karena ibaratnya kita mau mulai sebuah buku aja susah gitu, apalagi pas tahu ternyata bukunya nggak seekspektasi kita yang nah itu gimana gitu cara ngadepinnya gitu Bang? Kayak ibaratnya berekspektasi tinggi itu boleh, cuman kita harus siap untuk menyiapkan hati kita, menguatkan hati kita kalau bahwa ekspektasi itu kadang nggak tercapai gitu. Pasti sedih lah ya, ibaratnya kita menciptakan suatu hal berharap banyak yang membaca atau banyak yang melihat, tapi nyatanya nggak ada gitu, atau nyatanya sedikit. Ya udah jangan bersedih. Ibaratnya kita harus tetap kuat. Ingat tujuan pertamanya itu apa? Kalau ini yang Nando alami, Nando lihat dari teman-teman Nando yang usaha gitu ya, banyak juga dapat inspirasi. Kalau tujuan kita menciptakan sebuah karya itu karena uang, terus uangnya nggak dapat, kita kecewa.
Ya, kecewa banget. Kecewa banget. Tapi kalau kita menciptakan sebuah karya yang inti pertamanya tuh untuk manfaat atau Untuk untuk kebaikan, ya? kebaikan atau uang itu nomor sekian lah, itu nggak ada kecewa. Ya udah, mau dia yang beli enggak, ya udah syukur, nggak ya alhamdulillah gitu Iya, kan. iya. Toh tujuan utama kita bukan uang gitu. Nanti ketika berjalannya waktu, uang itu datang sendiri. Benar. Walaupun nggak langsung banyak, walaupun nggak langsung tinggi, tapi itu nanti ada gitu. Yang penting prosesnya itu kita lakukan. Ibaratnya kita personal branding dulu, kita ini apa, kita ini siapa, Benar. apa yang kita mau buat, apa yang kita mau tuju gitu. Apa yang mau kita kasih ke orang lain. Betul. Ya, benar. Bang, ini ada yang nih, Bang Hoka nanya, katanya buku apa aja nih yang udah terbit? Kalau buku baru satu itu aja, cuman mungkin lagi nyusun untuk buku kedua dan ketiga, dan selain buku juga ada mungkin mau bikin sesuatu hal lagi gitu. Apa nih? Bikin apa nih? Ya apa ya, semacam kayak ya Podcast? bukan podcast, kayak mau bikin lagu, lagi nulis Oh, iya, lirik iya. gitu kan. Cuman nggak bisa bikin musiknya kan. Rata-rata kalau Nando kan mau bikin yang genrenya yang kayak hip hop rap gitu, dia kan tipe-tipe beat gitu kan. Yang harus ada musik, apa sih namanya? Direct musiknya Iya, juga sendiri. ya, Nando kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi belajar kayak gitu dulu dari HP juga HP kentang kan. Kadang lagi coba ngulik-ngulik workflow sendiri kan. Ya. Sekarang mah bisa pakai AI. Coba kan dari pakai AI gimana ya, terlalu nggak ada ininya, Nggak ada effort. nggak ada effortnya, kayak langsung jadi itu gimana sih, kurang pas lah di hati. Jadi kan gimana liriknya itu nyatu ke beatnya yang kita nyanyikan gitu. Cuman itu kemungkinan yang ketiga aja, nggak tahu mana yang rilis duluan, cuma pasti ada nanti, ditunggu Pasti aja ada, Kak. Ditunggu aja nih ya, karena yang namanya karya, terus juga yang namanya takdir ya. Ya, betul. Dan itu kan bukan pekerjaan utama, jadi kan waktunya nggak sebanyak kita pakai pekerjaan utama yang ada gitu. Mungkin kalau ada luang baru bisa diinikan lagi gitu. Bener-bener. Jadi emang ya udah, selagi kita ada waktu ya Bang ya, ada waktu, dimanfaatkan. terus kita ada niat, Mm-mm. ya udah diterbitin ya. Betul. Dijadiin sebuah karya. Betul. Ini kalau dilihat-lihat nih, emang kata-katanya banyak banget yang menyentuh, banyak banget yang relate sama kehidupan pribadi ya. Iya. Pribadi Allah sendiri Betul, gitu, betul, sama betul. lingkungan juga ini, Betul, karena betul. mau yang sedikit mau yang banyak itu ada semua di dalam. Insya Allah tentang ada. sebuah kata itu Iya, ada iya, semua iya. ya Bang ya. Betul. Lengkap banget dari Betul. judul-judulnya sampai ada yang part-partan juga. Betul. Karena apalagi tentang kehidupan tuh nggak bakal Nggak berakhir. terbatas, Betul, ya. nggak terbatas, pasti ada lagi kan. Nggak berujung ya Bang. Betul. Kayak ya udah, ya namanya hidup kan nggak akan ada ujungnya, bahkan Betul. sampai kehidupan yang kedua nanti kan ada lagi gitu. Betul, masih itu yang kehidupan yang abadi yang sebenarnya kan. Iya. Dan itu yang banyak orang lupakan untuk menyiapkan bekalnya gitu kan. Berarti Abang siapin juga yang tentang itu ya? Iya, itu kayaknya kepikiran sih nanti. Iya. Ada. Belum kan, kali Belum, ini belum. tentang sebuah kata untuk kehidupan yang pertama. Betul. Kehidupan yang kedua belum. Belum ada kan pengalamannya. Tapi persiapannya udah Persiapannya ada. insya Allah ada. Harus ada. Harus ada. Yang namanya kita, apalagi bagi umat muslim ya Betul, gitu. betul. Pasti kita harus ada persiapan, Betul. harus ada ibaratnya planning nih. Apa sih yang bisa kita cabut atau kita panen pas Betul. nanti di kehidupan yang kedua nanti. Betul. Nah itu salah satunya di buku ini, kayak orang menjadi lebih baik itu kan mungkin menjadi pahala. Mungkin ya, Nanda juga kurang paham ilmunya segala macam. Nanda berharap aja ya, mungkin salah satu yang bisa menyelamatkan Nanda di dunia kehidupan yang kedua nanti, salah satu mungkin dari buku ini gitu. Iya, bener. Ya, jadi Sobat Halika ini karena emang tujuannya harus bisa manfaat, jangan hanya mikir uang gitu. Betul. Karena ya emang kita realistis uang gitu, tapi Betul. uang tuh harus di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan. Betul. Karena kalau kita mikir uang nggak akan bisa ini terbitin. Betul, kalau mikirnya uang udah kecewa duluan ya. Melihat apalagi Nando jadinya terbit independen yang bayar kan. Mendingan duit segini buat makan deh. Ya itu makannya bisa nasi sama garam aja dulu gitu, udah terbit dulu aja buku kan. Nanti Gitu. makan pakai buku.
Oke, nasi sama buku gitu. Sedih banget itu ya. Untung aja ya alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Iya. Ibaratnya kita niat baik, nanti dibukakan lagi hal-hal baik untuk ke diri kita sendiri. Kadang-kadang yang namanya rezeki mah nggak ada yang tahu ya bang ya. Betul. Datang dari jalan yang nggak disangka-sangka kan. Nah kalau misalnya tiba-tiba rezekinya nomplok langsung banyak banget tadi. Amin. Iya. Amin kan. Amin. Kita kan nggak ada yang tahu rencana Tuhan ke depan gitu kan. Benar-benar. Kayak bisa aja setelah talk show ini abang orang-orang jadi lebih kenal sama Bang Nando, terus sama karya-karyanya juga, karena yang namanya karya ini kan nggak akan hilang. Betul. Akan terus ada, Betul, apalagi betul, sudah betul. tersedia di Perpusnas, Iya. di Perpusda, di Perpusda di Bekasi nggak ditaruh bang? nggak tahu jalurnya gimana Oh, ya nggak kan tahu yang naruh di Perpusda Bandung itu kan si penerbitnya, jadi iya. dari penerbitnya langsung gitu. Mungkin nextnya ya bisa. Ya di- mungkin bisa nanti diselipin di Ah. Perpusda Bekasi gitu ya. Iya benar. Ya sobat Baladeka, ini gak kerasa udah hampir ya Hampir sejam hampir mungkin sejam ya. ya kita berbincang-bincang dari Betul, tadi betul. ngebahas tentang kehidupannya Bang Nando yang terinspirasi dari lingkungan Betul, kan, betul. dari diri sendiri, dan juga bisa jadi sebuah karya Betul. buku tentang sebuah kata. Ini Iya. tuh merasa bangga ya mau juga jadi teman abang nih. Alhamdulillah. Makasih. Jadi emang bener-bener sekali lagi yang ngingetin nih sobat Baladeka, nggak mudah banget buat orang tuh bisa sampai terbit. Banyak orang yang terkenal di misalnya kayak aplikasi-aplikasi nulis kayak di Wattpad atau yang lain, tapi mereka nggak sampai tahap terbit karena memang tujuan mereka ya kebanyakan hanya untuk emang nyalurin karya aja dan gak ada niatan untuk terbit, atau emang pengen niatnya komersial aja gitu. Ya, jadi semuanya dikembaliin lagi ya Ke diri masing-masing. Iya, Ya, diri masing-masing. mau mana karya yang dibawa gitu. Baik. Ya karena memang sudah hampir sejam dan sudah memasuki waktu zuhur, maka kita akhiri talk show pada siang hari ini. Udah siang ya Bang? Iya. Ya mungkin terakhir nih abang pengen nyampein apa nih buat sobat Baladeka, atau pengen nyuruh sobat Baladeka buat baca atau buat nulis gitu. Ibaratnya untuk nyampe mungkin ibaratnya kalau itu ya tetap semangat aja dalam kehidupan yang kita lalui, jangan pernah menyerah, karena apapun hidup yang kita lalui itu bakal lewat dengan sendirinya tanpa kita usahakan atau diusahakan. Yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Tuhan, karena Tuhan tuh gak pernah lepas dari hambanya. Iya Tuhan nggak akan Karena pernah justru sebaliknya kita yang lepas dari Tuhan. Oke, itu aja mungkin. Oke, terima kasih Abang Nando. Iya.